Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab puisi. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Dayinta Raras Apsari, nomor absen 8. Yang kedua, Nadifa Paramesti, nomor absen 24. Yang ketiga, Nasyal Fareta, nomor absen 26. Yang keempat ada Rafif Wahyu, nomor absen 29. Yang kelima, Sani Elisia, nomor absen 31. Yang keenam, ada Sinta Putria, nomor absen 32. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Pengertian puisi menurut H.B. Jasin. Puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Pengertian dari puisi menurut Sumardi. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Menurut James Rivers, puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Yang kedua, kita akan membahas unsur puisi. Struktur fisik puisi. 1. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. 2. Tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Bentuk ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. 3. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. 4. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. 5. Imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, di antaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. 6. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Berikutnya ada struktur batin puisi. Yang pertama, ada tema atau makna, merupakan unsur yang berupa makna tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Berikutnya ada nada, adalah sikap penyair terhadap audiensnya, yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiensnya dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Berikutnya ada amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Yang terakhir ada perasaan, adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, cara membuat puisi. Cara membuat puisi. 1. Tentukan tema atau judul. Dalam menentukan tema, pilihlah tema yang menarik dan sesuai dengan kata hati. Puisi bisa menggunakan tema yang berhubungan dengan alam, persahabatan, sosial, pendidikan, atau ungkapan hati. 2. Menentukan kata kunci.
Jika sudah menentukan tema dan judul, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci yang akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya, satu kata kunci yang digunakan untuk satu lirik atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa akan memperindah puisi itu sendiri. Bisa menggunakan berbagai macam majas agar pembaca atau pendengar tidak bosan membacanya. Namun, harus digarisbawahi jika penempatan diksi atau gaya bahasa yang tidak tepat akan mengurangi bahkan menghilangkan makna dari isi yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan kata kunci menjadi kalimat-kalimat indah yang mewakili perasaan. Pilihlah kata yang padat dan syarat makna di dalamnya. Segitu saja materi yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.